Suasana malam di sebuah kampung terpencil semakin mencekam seiring dengan turunnya kabut tebal yang menyelimuti pemukiman itu. Angin malam yang dingin menusuk tulang berhembus pelan, membawa aroma lembab dari sawah-sawah yang terbentang luas di pinggiran kampung. Suara jangkrik yang biasanya menemani malam tiba-tiba berhenti, seolah-olah mereka tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Di tengah kampung, berdiri sebuah rumah tua yang terlihat suram meskipun dari kejauhan. Rumah itu milik keluarga Jubaidah, seorang gadis yang dulunya terkenal akan kecantikannya. Kulitnya seputih susu, rambutnya panjang dan hitam legam, serta mata yang bersinar penuh semangat. Namun, takdir buruk telah menimpa Jubaidah, dan kini namanya menjadi legenda horor yang menghantui kampung tersebut. Kisah ini berawal beberapa tahun yang lalu. Ayah Jubaidah, Pak Mahmud, dulunya adalah seorang pria yang gemar berjudi. Hobi buruk itu merusak hidupnya dan keluarganya. Meskipun akhirnya dia bertaubat dan berhenti berjudi, namun hutang-hutang yang menumpuk akibat kebiasaannya itu masih menghantui mereka. Hutang terbesar adalah kepada seorang rentenir kejam yang dipanggil Pak Bowo. Pak Bowo adalah pria yang menakutkan. Tubuhnya besar dan berotot, dengan janggut lebat yang hampir menutupi wajahnya yang kasar. Dia dikenal sebagai orang yang tak kenal ampun, terutama dalam hal menagih hutang. Jika ada yang berani menunda pembayaran, dia tidak segan-segan mengirim anak buahnya untuk menghajar mereka tanpa ampun. Pak Bowo juga terkenal karena nafsunya yang tak terkendali. Meskipun sudah memiliki 5 istri, dia masih merasa tidak cukup dan terus mencari mangsa baru. Saat hutang Pak Mahmud kepada Pak Bowo semakin menumpuk, Pak Bowo melihat Jubaidah sebagai solusi untuk masalahnya. Dia tertarik pada kecantikan Jubaidah dan memutuskan bahwa dia akan menjadikannya istri keenam. Pak Mahmud yang putus asa akhirnya menyetujui lamaran itu, berharap bisa melunasi hutangnya dan menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Namun, Jubaidah sama sekali tidak mau dijodohkan dengan Pak Bowo. Dia tahu betul siapa Pak Bowo dan bagaimana nasib para istri sebelumnya. Hidup dengan pria seperti itu adalah mimpi buruk bagi Jubaidah, dan dia tak sudi mengorbankan kebebasannya demi menyelamatkan ayahnya dari hutang. Pada malam sebelum pernikahan yang direncanakan, Jubaidah membuat keputusan yang tragis. Dia tidak melihat jalan lain untuk menghindari nasib buruknya selain dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Dengan hati yang hancur, dia menggantung diri di kamarnya, meninggalkan dunia ini dengan penuh penderitaan. Kematian Jubaidah membuat geger seluruh kampung. Orang-orang merasa ngeri sekaligus sedih mendengar kabar tersebut. Namun, kejahatan yang lebih besar menanti mereka. Setelah kematiannya, arwah Jubaidah tidak tenang. Rasa marah, kecewa, dan dendam yang membara membuat arwahnya terjebak di dunia ini. Dia berubah menjadi sosok pocong yang mengerikan, menghantui kampung tersebut, terutama Pak Bowo dan keluarganya. Malam demi malam, penduduk kampung mulai melaporkan penampakan sosok pocong di sekitar rumah Pak Bowo. Wajah pocong itu tampak jelas di bawah kain kafan yang sudah lusuh, matanya yang merah menyala penuh dengan dendam. Pocong itu dikenal dengan nama Jubaidah, dan dia akan muncul di mana saja, kapan saja, terutama saat malam tiba. Pak Bowo yang dulunya tak kenal takut,
kini mulai merasakan teror yang luar biasa. Setiap malam, dia dihantui oleh pocong Jubaidah yang muncul di kamarnya, mengeluarkan suara erangan penuh penderitaan. Tak ada yang bisa dilakukan Pak Bowo selain bersembunyi di balik selimutnya, berharap bahwa teror itu akan berhenti. Namun, malam demi malam, teror semakin menjadi-jadi. Jubaidah tidak hanya muncul di rumah Pak Bowo, tetapi juga mulai mengganggu orang-orang yang pernah bersekongkol dengannya, termasuk anak buahnya yang kejam. Pak Bowo berusaha mencari pertolongan. Dia memanggil dukun-dukun terkenal untuk mengusir pocong Jubaidah, namun semuanya gagal. Pocong itu terlalu kuat, dan dendamnya tak bisa diredakan dengan mudah. Para dukun itu hanya bisa memberitahu Pak Bowo bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan mengakui dosa-dosanya dan menebus kesalahannya terhadap Jubaidah dan keluarganya. Namun, Pak Bowo yang angkuh dan sombong tidak mau mengakui kesalahannya. Dia terus mencari cara untuk menghilangkan teror itu, bahkan sampai menyiksa orang-orang yang dianggapnya terlibat dalam kematian Jubaidah. Namun, semakin keras usahanya, semakin kuat pula teror yang dialaminya. Hingga suatu malam, ketika Pak Bowo berada di puncak keputusasaan, pocong Jubaidah muncul dengan wajah yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kali ini, dia tidak hanya mengganggu, tetapi juga menyerang Pak Bowo secara fisik. Pak Bowo merasa dirinya dicekik oleh tangan-tangan dingin yang tidak terlihat. Dia berusaha berteriak, namun suaranya tidak keluar. Tubuhnya menggeliat kesakitan, sementara pocong Jubaidah terus mendekat, dengan mata merah yang menatap penuh kebencian. Malam itu, Pak Bowo mengalami sesuatu yang tak pernah dialaminya sebelumnya. Dia merasa jiwanya dihisap keluar dari tubuhnya, sementara pocong Jubaidah tertawa dengan suara yang mengerikan. Keesokan paginya, tubuh Pak Bowo ditemukan tergeletak tak bernyawa di kamarnya. Wajahnya terlihat ketakutan, matanya terbuka lebar seolah-olah dia menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan sebelum kematiannya. Penduduk kampung yang menemukannya hanya bisa terdiam, mereka tahu bahwa ini adalah balasan atas perbuatan jahat yang dilakukan Pak Bowo. Namun, kisah ini belum berakhir. Setelah kematian Pak Bowo, teror pocong Jubaidah masih berlanjut. Kali ini, dia tidak hanya menghantui keluarga Pak Bowo, tetapi juga seluruh kampung. Para penduduk mulai merasakan kehadiran Jubaidah di mana-mana. Di malam hari, terdengar suara tawa menyeramkan, erangan kesakitan, dan langkah-langkah berat yang tak terlihat. Orang-orang yang pernah menutup mata terhadap penderitaan Jubaidah kini mulai merasakan akibatnya. Pada akhirnya, penduduk kampung memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan besar-besaran. Mereka mengundang para ulama dan dukun terbaik untuk membersihkan kampung dari arwah Jubaidah. Selama beberapa malam berturut-turut, mereka melakukan doa bersama, membacakan ayat-ayat suci, dan membakar dupa untuk mengusir arwah yang tidak tenang. Namun, meskipun setelah ritual itu selesai, beberapa orang masih melaporkan penampakan Jubaidah. Pocong itu terus muncul, meskipun tidak seintens sebelumnya. Teror itu memang berkurang, namun tidak sepenuhnya hilang. Seolah-olah arwah Jubaidah masih memiliki urusan yang belum selesai di dunia ini. Di akhir cerita, terungkaplah plot twist yang mengejutkan.
Seseorang dari kampung tersebut yang selama ini dianggap sebagai orang biasa ternyata memiliki peran besar dalam kematian Jubaidah. Ternyata, dia adalah dukun hitam yang pernah dipekerjakan Pak Bowo untuk memaksa Jubaidah menerima perjodohan itu melalui ilmu hitam. Namun, Jubaidah yang memiliki jiwa kuat berhasil melawan pengaruh ilmu hitam tersebut, dan memilih mengakhiri hidupnya daripada hidup dalam keterpaksaan. Arwah Jubaidah terus menghantui kampung itu karena dendamnya belum sepenuhnya terbalaskan. Setelah kebenaran ini terungkap, orang tersebut akhirnya menerima ganjarannya. Suatu malam, pocong Jubaidah datang untuk terakhir kalinya, kali ini bukan untuk menghantui, tetapi untuk mengambil nyawa dukun hitam itu. Keesokan paginya, tubuh sang dukun ditemukan dalam keadaan yang sama dengan Pak Bowo. Wajahnya dipenuhi ketakutan, seolah-olah dia menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan sebelum kematiannya. Setelah kejadian itu, teror pocong Jubaidah benar-benar berhenti. Kampung itu kembali tenang, namun bayangan kisah tragis Jubaidah masih terus membekas di hati penduduk. Hingga kini, orang-orang di kampung tersebut masih memperingati hari kematian Jubaidah dengan doa dan ritual, berharap bahwa arwahnya kini sudah tenang di alam sana.